Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kak, hai Kak Renta. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, seneng banget nih di minggu ini kita bisa ketemu lagi sama adik-adik. Betul banget Kak. Kak Renta seneng gak sih hari ini? Seneng banget dong Kak. Betul, berarti kita harus mempersiapkan diri karena hari ini kita beribadah sekolah minggu lagi kan? Betul Kak, biarpun ibadahnya online tetap ingat 3M. Apa itu Kak? 3M itu yang pertama menjaga jarak, lalu mencuci tangan dan memakai masker. Yes, betul Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu seperti biasa nih. Sebelum kita beribadah, apa yang harus disiapkan? Yang Kak Renta tentunya Alkitab, persembahan, dan hati dan pikiran. Betul banget. Nah, persembahannya dan Alkitabnya sudah dipersiapkan belum? Bagi adik-adik yang belum ambil Alkitabnya, ayo sekarang ambil, kakak tungguin. Ya. Ada yang sudah siap atau belum ambil Alkitab? Sepertinya sudah semua nih Kak, kayaknya adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah siap, udah duduk rapi, sudah mandi, dan sudah pegang Alkitab masing-masing. Iya Kak. Nah, tapi biar kita tambah semangat nih Kak, biasanya kita yel-yel dulu kan sebelum memulai ibadah. Tahu kan semuanya? Kak Renta tahu nggak sih? Masih hafal nggak? Masih dong Kak. Coba berarti Kak Renta yang pimpin ya. Oke, kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu, jawabnya Jesus love me, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Semangat ya Kak. Iya, Sekali harus lagi. dengan semangat. Sekali lagi. Adik-adik sekolah minggu, Jesus love me, yes, yes, yes. Wah, Udah semangat, semuanya udah Kak. semangat ya Kak. Berarti sudah siap dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Sudah siap adik-adik? Kak Renta, Kakak Clara lupa nih, harusnya tuh? kita memperkenalkan diri dulu. Oh iya benar. Karena kakak udah semangat banget untuk memuji Tuhan nih Kak Renta. Iya benar. Yuk kita memperkenalkan diri dulu yuk. Boleh. Perkenalkan, nama kakak Karenta Boru Tambun. Dan Kak Clara baru Panjaitan. Dan ada abang pemusik kita juga loh. Ada Bang Jeremy Manis. Hai Bang Jeremy. Ada juga Bang Riko Sianipa. Hai Bang Riko. Hai Bang Riko. Berarti kita sudah semangat, sudah bersuka cita semua? Berarti Iya. kita siap untuk memuliakan nama Tuhan? Siap dong Kak. Berarti kita harus bersaat teduh terlebih dahulu yuk. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyanyikan lagu nomor 1 yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia dengan penuh semangat. Adik-adik di rumah, yuk bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia.
Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, siapa di sini Laskar Kristus? Kak Clara Laskar Kristus gak? Laskar Kristus dong Kak. Sama dong, aku juga. Adik-adik di rumah juga Laskar Kristus. Nah, kalau begitu kita nyanyikan lagu Laskar Kristus bersama-sama dengan penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Cita Allah pada minggu ini adalah cita ketujuh dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan,
Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki doa pengampunan dosa. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lao manda potoni, potong di johon Yesus, sai roma hotua, tarikon haholomon, jalaku siap, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lao manda potoni. Kita menyanyikan lagu sekali lagi dengan penuh sukacita. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lao manda potoni, toto di johon Yesus, sai roma hotua, tarikon haholomon, jalaku siap, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lao manda potoni. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini, ayat bulanan bulan Maret ini, tertulis dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-24, demikianlah bunyinya. Dan oleh kasih karunia telah dikaruniai, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki doa pengakuan iman, mari kita menyanyikan lagu Ho Si Pangoluau dengan penuh sukacita. Ho si pangoluau, sai topot maawon, sai unang madau-dau, ho sian rohaku, ho si pangulu rotibu, bai mau anakmu tutu, dot mudar mi buriau, iya songon hapas mau, iya tutu, dot mudar mi buriau, iya songon hapas mau. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Ho si pangoluau, sai topot maawon, sai unang madau-dau, ho sian rohaku, ho si
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan sorga, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Kania di sini dan kita berkumpul di hari Minggu Okuli yang artinya air mataku tetap terarah kepada Tuhan yang ditulis di kitab Mazmur 25 ayat 15a. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan di bulan Maret ini ada di kitab Roma 3 ayat 24 yang isinya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa untuk dihafal ya. Lalu untuk adik-adik semua yang sudah menghafal dan membuat video ayat bulanan bulan Februari kemarin, jangan lupa untuk dikirimkan ke kakak dan abang guru sekolah minggunya. Ditulis juga nama, kelas, dan sektornya ya. Untuk warta yang kedua, adik-adik walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi kita semua harus tetap mempersiapkan diri. Ketika ibadah kita siapkan Alkitab, persembahannya dan hati untuk memuji Tuhan. Jangan ada yang sambil makan, sambil bermain, ataupun sambil ngobrol ya, karena kita tetap ibadah. Lalu warta yang ketiga, untuk pembacaan firman di tanggal 14 Maret 2021 itu terdapat di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Dan warta yang terakhir untuk adik-adik semua yang ulang tahun di tanggal 28 Februari sampai hari ini di 7 Maret. Siapa aja nih yang ulang tahun? Wah, pasti banyak banget yang ulang tahun. Sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Bang, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun yuk untuk adik-adik kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Sekarang kita lanjut ibadah ya. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Oale Yesus Tuhaki. Oh ale Yesus Tuhaki, oh Tuhan idak dan
sasude naing honam punah hami be. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena kami masih Engkau izinkan beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan terlebih dahulu menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Tentu semua semangat ya. Kalau katakan apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, yes. Berarti masih terus bersemangat mengikuti ibadah walaupun kita masih beribadah di rumah saja. Nah, di sekolah minggu tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian, ya, mendengarkan apa yang harus mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah Alkitabnya sudah pada dipersiapkan apa belum? Pasti sudah ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Nah, Inang mau nanya nih, ini kitab perjanjian lama atau perjanjian baru kitab Markus ini? Iya, pintar semua anak sekolah minggu yang di rumah. Kita Markus adalah kitab perjanjian baru. Nah, apakah sudah dibuka Alkitabnya di sekolah minggu? Iya, pasti sudah ya. Oke, kita akan membaca. Inang membaca di sini dan adik membaca juga di rumah kita masing-masing. Kita membacanya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, dan orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu dicium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa pernah di sini melihat secara langsung ada penjahat ditangkap? Pasti ada ya. Mungkin penjahat ini ditangkap karena mencuri, karena merampok, ya. Atau mungkin adik-adik sekolah minggu pernah melihatnya juga di televisi. Ya, ada penangkapan. Ditangkap dia karena melakukan kejahatan. Misalnya dia melakukan pembunuhan, pencurian, ya kita lihat di TV.
Lalu mereka ditangkap karena apa? Karena melakukan pelanggaran dan melakukan kesalahan. Maka mereka ditangkap. Ya, Pak polisi datang, ya, memborgol mereka, dibawa mereka ke pengadilan, ke kantor polisi. Nah, itu dia. Tetapi dalam cerita ini adik-adik, siapa sih yang ditangkap? Padahal pada saat itu, ya, Tuhan Yesus pada saat itu sedang berada di mana adik-adik? Siapa masih ingat cerita minggu yang lalu? Di mana Yesus pada saat itu sedang berada di Taman Getsemane, ya. Yesus berada pada saat itu sedang berada di Taman Getsemane sedang berdoa adik-adik. Ya, dia sedang berdoa di Taman Getsemane pada saat ini. Coba dulu lihat pada saat itu. Tetapi ini datang pasukan, ya, mau menangkap Yesus. Nah, Yesus ini ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Ya, Yesus ditangkap dengan membawa, datang para imam, para ahli Taurat semuanya datang mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan kesalahan adik-adik. Sedih banget ya. Dia kan tidak melakukan kesalahan, kok Yesus ditangkap? Nah, itu dia melakukan kesalahan. Ya, dia ditangkap adik-adik. Nah, dia tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa, tapi Yesus ditangkap. Kok ditangkap ya? Kok ditangkap Yesusnya ya? Ya. Tetapi Yesus ditangkap, mereka mengatakan bahwa Yesus ini telah memberikan pengaruh yang buruk. Itu alasan mereka, para imam dan para ahli-ahli Taurat itu adik. Dia telah melakukan pengaruh yang buruk kepada masyarakat katanya pada saat itu. Padahal Yesus kan melakukan banyak hal mujizat, ya. Sehingga mereka mengatakan hal itu menuduh Yesus seperti itu. Mereka sehingga para imam dan kepala itu berembuk adik-adik. Dan sepakat mereka untuk menangkap Yesus dan membawa Yesus ke pengadilan agama. Karena Yesus dianggap telah menghujat Allah dengan perkataannya. Coba dibuka Alkitabnya nanti, Markus 14 ayat 58. Perkataan apakah yang pernah Yesus katakan? Katakan seperti ini, aku akan merubah bait suci buatan tangan manusia, dalam 3 hari akan kudirikan. Mereka mengatakan ini kata mereka, Yesus telah menghujat. Mereka ditangkap. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, peristiwa penangkapan Yesus tidak lama terjadi. Kita katakan tadi bahwa Yesus sebelumnya kan Yesus itu lagi berdoa di Taman Getsemane. Ya, di Taman Getsemane. Lalu siapa sih yang sama rombongan para dengan kepala imam, ahli Taurat ini dengan siapa? Bersama dengan muridnya. Siapa nama muridnya? Judas Iskariot, ya. Kan murid Tuhan Yesus itu ada 12, tapi ada satu yang mengkhianatinya adik-adik, yakni Judas Iskariot bersama dengan rombongan itu, dengan kepala Taurat dan para tua. Lalu apa kata Yudas? Yudas mengatakan, ya, Yudas bersama rombongan mereka berkompromi, mereka mau menangkap Tuhan Yesus, dan Yudas menerima, dia menjual Yesus menerima upah 30 perak, ya. Adik-adik boleh baca nanti Matius 26 ayat 15. Dengan upah 30 perak. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan bangganya Yudas mengatakan kepada rombongan itu, orang yang diciumnya itulah Yesus, lalu mereka menangkapnya. Lalu Yudas datang bersama dengan rombongan. Lalu dia memeluk Yesus. Lalu dia mengatakan, oh ini dia. Karena tadi Yudas sudah mengatakan, siapa yang saya peluk dan saya cium, itulah Yesus. Masa sih mereka gak kenal Yesus ya? Nah, ya itu dia. Lalu seperti ini, ya, di Taman Getsemane. Pada malam hari adik-adik ditangkap Tuhan Yesusnya. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, masa mereka tidak mengenal Yesus? Ya, Yesus kan setiap hari sering tampil melakukan mujizat di tengah-tengah keramaian, ya kan, mengajar, memberikan
kesembuhan kepada orang yang sakit, melakukan banyak mujizat. Ya, itu yang lakukan Yesus. Namun adik-adik, memang Yesus telah memberi dirinya untuk dikuasain oleh siapa? Tadi kan dia murid Tuhan Yesus, tapi kita lihat bahwa Judas ini telah memberi dirinya dikuasain oleh iblis, ya. Dikuasain oleh iblis. Dia menjual Yesus. Dirinya telah dikuasain oleh iblis. Ya. Dia telah dibutakan oleh uang. Karena memang dikatakan adik-adik, hati-hati ya. Jangan rakus dengan uang. Semuanya mau untuk dia. Ya, semuanya untuk dia. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, itu dia, si Judas dipercayakan sebagai bendahara pada saat itu, ya. Judas dipercayakan sebagai bendahara dari antara murid Tuhan Yesus yang 12. Nah, dia merasa kurang lagi adik-adik, makanya dia dengan teganya ya menjual Tuhan Yesus dengan 30 perak. Sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan menjual Yesus kepada para imam dan ahli Taurat. Bahkan ia tega adik-adik, karena dia cinta uang, dia tega mengkhianati Yesus yang selama ini bersama-sama dengan dia, ya. Ini dia tangkapan Yesus ya, yang selama ini bersama-sama dengan dia. Lalu dia datang dengan memanggil Yesus dengan Rabi, ya, guru. Itu dia yang memanggilkan Rabi dengan guru. Nah, itu dia ditangkapnya. Ini penangkapan Yesus. Ditangkap Yesus, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa penangkapan Yesus ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Apa sih yang menjadi perenungan kita? Yang pertama, melalui firman ini kita diajak, yang pertama, jauhilah karakter Yudas Iskariot. Jadi jangan mau ada sekolah minggu Yudas Iskariot ya. Jauhilah karakter Yudas Iskariot. Jangan pernah mengkhianati yang telah mengasihi kita. Jangan pernah mengkhianati yang mengasihi kita. Ada ungkapan mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kita ada dikasihi, dibaikin, kita balas dengan yang jahat. Ya, jangan. Jangan sekali-sekali kita mengkhianati orang yang telah mengasihi kita. Seperti Judas Iskariot. Dia kan selama ini bersama-sama dengan Yesus, tapi kok dia tega mengkhianati Yesus? Nah, jangan kita meniru sikapnya, ya. Jangan kita meniru sikap daripada Yudas Iskariot. Yudas itu membalas kebaikan Yesus dengan perbuatan jahatnya, iya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita senantiasa melakukan yang baik kepada kita dan bahkan kepada orang yang jahat kepada kita. Ya, jangan sekali-sekali kita berbuat jahat, apalagi kepada orang yang sudah sangat mengasihi kita seperti orang tua kita, ya. Orang tua kita mengasihi kita, ya. Pasti semua kita yang ada di rumah, semua orang tua kita pasti mengasihi kita, ya. Pasti selalu mengasihi kita, menjaga kita. Nah, ini dia. Pada saat kamu sakit kan, yang menjagai kamu, yang merawat adik-adik sekolah minggu siapa? Ya kan orang tua kita. Ia mengasihi kita. Itu dia. Dia mengasihi kita. Nah, pada saat kita diajak juga ini, dia juga memberikan kegembiraan kepada kita, yakni orang tua kita, kegembiraan selalu, ya. Dia juga mengasihi kita, adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, lalu kita diajak itu, jangan kita orang tua kita mengasihi kita dan keluarga kita.
Nah, adik-adik sekolah minggu harus senantiasa berbuat kasih. Untuk itu kita harus senantiasa berbuat kasih kepada orang tua, karena merekalah yang pertama mengasihi kita sejak kita lahir. Jadi kita harus mengasihi dia, ya adik-adik. Nah, yang kedua apa sih menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini? Teladanilah kasih Yesus, ya. Yesus mengetahui siapa dari antara muridnya yang akan mengkhianati dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidak segera menghentikan Yudas Iskariot menjadi, ya, dia sudah tahu bahwa di antara mereka sudah ada yang akan mengkhianati dia. Tapi kenapa ya Yesus tidak langsung dia langsung menghentikan si Yudas Iskariot dari muridnya? Kenapa? Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak pernah berniat menghentikan Yudas Iskariot menjadi muridnya. Kenapa adik-adik? Karena Yesus selalu mengasihi muridnya dengan berbagai karakter yang mereka miliki. Dan kita juga dengan segala tingkah laku kita, orang tua kita selalu mengasihi kita, memberikan kasihnya yang luar biasa kepada kita. Itulah orang tua kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, meskipun kita selalu melakukan banyak kesalahan, tapi orang tua kita selalu terus memaafkan kita. Sama halnya Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan kepadanya, tapi Yesus tetap mengasihi dia sebagai muridnya. Meskipun Yesus telah ditangkap dan Yudas ikut serta di dalam proses penangkapan bersama dengan para imam, Yesus tidak membenci. Yesus tidak membenci dan Yesus tidak dendam kepada Yudas Iskariot. Dia tidak dendam, ya. Bahkan Yesus menegur salah seorang muridnya pada saat itu, sewaktu para pengawal, para hukum Taurat, para ahli imam-imam memenang bersama dengan Yudas menangkapnya. Ada satu murid marah sekali, ya. Siapa sih yang nggak marah ya? Gurunya ditangkap, padahal gurunya itu baik, tidak melakukan kesalahan. Mereka marah. Lalu dia mengambil pedangnya, lalu dia memotong telinga salah satu rombongan itu. Tapi apakah Yesus mengatakan? Apakah Yesus mengizinkan hal itu terjadi, adik-adik? Oh tidak. Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil kembali daun telinganya dan dikembalikan seperti sedia kala. Luar biasa Yesus, adik-adik, ya. Yesus adalah teladan bagi kita semua. Nah, Yesus juga Yesus lebih menyukai perdamaian, bukan pertengkaran. Itu dia. Itu sebabnya Yesus berkata kepada rombongan dan mengatakan seperti ini, adik-adik, ya. Mengatakan kepada rombongan, "Sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung dan menangkap aku, padahal aku tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dan kamu tidak menangkap aku." Itu di ayat 48 sampai 49. Nah, itu dia. Jadi asalkan aku penyamun ini, kamu tangkap aku dengan segalanya, dengan membawa pentung dan itunya. Saya ini kan selalu ada di tengah-tengah kamu. Itu kata Yesus kepada mereka. Nah, itu dia. Karena Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tadi sudah yang katakan, ya. Yesus sangat mengasihi. Jadi Yesus tidak dendam adik-adik kepada muridnya. Yesus tidak dendam kepada mereka. Dia tidak tertawa mengatakan, bagus kamu sudah dipenggal telinga, sudah dipotong telingamu. Tidak. Tapi Yesus melakukan yang terbaik lagi, mengasihi dan dikembalikan dan luar biasa. Maka dikatakan teladanilah Yesus, dia tidak mau membenci orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Itu dia. Lalu apa lagi yang mau kita lihat dari firman ini? Ada yang ketiga adalah tidak pernah meninggalkan Yesus. Ya, tidak pernah meninggalkan Yesus. Kita harus mengasihi Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Malas mah ibadah, malas mah berdoa, malas mah membaca firman, malas mah saya lebih, apalagi sekarang ini musim hujan nih adik-adik, ya. Malas saya seperti ini aja, saya tidur aja. Tidak.
Kalau kita mengasihi Yesus, kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita juga mengasihi dia. Baik suka, ya, Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus terus bersama dengan kita. Baik kita sehat maupun sakit, baik kita kaya, baik pun kita miskin, kita harus tetap setia mengikuti Yesus, ya. Baik di waktu kita susah, waktu kita berduka, waktu sehat, waktu kaya dan miskin, kita harus tetap mengikuti Yesus. Sehingga mengatakan lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau dalam bagaimanapun kita tetap mengikut Yesus karena Yesus sudah sangat mengasihi kita. Ketika Yesus ditangkap adik-adik, semua mereka melarikan diri. Itu tadi di ayat 50. Mereka ketakutan adik-adik, melarikan diri semua. Dan pada saat itu di manakah Simon Petrus yang mengatakan bahwa dia sangat mengasihi Yesus? Kan Simon Petrus selalu mengatakan, aku sangat mengasihi. Si Yakobus, si Yohanes yang selalu mengikut Yesus, kemana selama ini? Karena mengharap Yesus memberikan posisi yang bagus kepada mereka pada saat itu. Di manakah yang lainnya? Mengapa mereka meninggalkan Yesus? Adik-adik, jadi adik-adik, memang kita sering meninggalkan Yesus di saat kita terjadi ada ancaman dan ketakutan. Tetapi yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan, Yesus tetap setia sampai di kayu salib untuk menebus kita. Dia tidak melarikan diri. Walaupun datang dengan berbagai orang pentungan membawa ini, tetapi Yesus setia. Bahkan kita lihat bahwa Yesus sendiri berikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengasihi Tuhan Yesus karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita caranya? Kita mengasihi saudara kita yang dalam kesusahan. Kita taat juga mau mendengarkan, membaca firman Tuhan. Dan kita juga mau menjauhkan segala pertengkaran. Kita menjauhkan segala pertengkaran. Dan kita juga harus selalu mau mendengarkan nasihat orang tua, itu dia adik-adik. Dan juga kita harus saling mencintai, ada love di hati selalu. Ada love di hati, ada kita selalu mengasihi orang lain. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu sangat mengasihi semua anak-anak. Tuhan sangat cinta dan sangat mengasihi semua anak-anak. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada satu cerita ini, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Aduh, hari ini aku merasa senang sekali. Karena apa? Karena aku hari ini mau ke rumah temanku. Ada temanku yang sakit. Dia sakit karena COVID-19. Aku mau mendoakan temanku. Dia sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan dia, tapi ku dengar-dengar temanku ini sudah negatif, maka saya mau ke sana. Ya, kamu kenapa mau ke sana? Lalu aku mau ke sana karena aku sangat mengasihi dia, karena dia adalah temanku di sekolah minggu. Walaupun kami tidak pernah ketemu, tapi kami selalu ada komunikasi, kami ada telepon, dan aku selalu menyapa dia.
Kenapa aku menyapa dia? Karena aku sangat mengasihi dia. Kami sering berbagi cerita. Syahdu, aku akan ketemu dengan dia. Nah, aku mau ketemu dengan temanku. Apalagi kami adalah anak-anak Tuhan. Nah, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, mama, kepalaku sakit sekali, sakit sekali. Tapi puji Tuhan, saya sudah negatif, saya sudah bisa kembali ikut ibadah walaupun saya masih ibadah di rumah saja. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya, dan saya akan terus mengasihi Dia dan mau mengikuti ibadah setiap saat karena aku tahu Yesus adalah Yesus yang baik, yang mengasihi aku. Dia sudah mati di kayu salib karena dosa-dosaku. Aku akan selalu mengikuti Yesus. Terima kasih temanku yang sudah datang menjengukku. Walau menjengukku, hanya kita setiap saat sebenarnya pernah kita bertemu, berteman. Tapi karena saya sakit tidak bisa ya. Tapi terima kasih sewaktu saya sudah negatif, kamu datang menjenguk. Terima kasih ya. Kamu memang temanku yang sangat baik. Karena apa? Karena kita adalah sama-sama anak yang dikasihi Tuhan. Aku sayang kamu deh teman-temanku yang selalu setia mendoakan aku. Terima kasih. Aku juga mendoakan supaya kamu tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita sebagai anak sekolah minggu harus saling mendoakan ya, dan mendoakan, dan selalu kita mau rajin beribadah walaupun kita beribadah di rumah saja, dan selalu mau mengikuti nasihat orang tua ya. Aku mau selalu mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Aku mau selalu mendengarkan nasihat mama karena aku sangat sayang pada mereka, dan aku mau mendengarkan mereka selalu, dan aku juga mengasihi Tuhan Yesus di dalam hatiku. Terima kasih. Ayo kita sekarang, aku mau pulang aku mau pulang ke rumahku dulu. Ya dede pulang aku. Nah, aku sampai di rumah. Mama, aku udah sampai di rumah. Dari mana kamu nak? Aku dari rumah temanku. Aku dari rumah temanku, bersama-sama dengan dia kami saling mendoakan. Oh, anak baik dia. Dia adalah anak baik. Oke, memang kita sebagai anak sekolah minggu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, hari sekolah minggu tadi dengar ada satu ceritanya, ada dua yang bersahabat, temannya satu sakit dan yang satu mau mendoakan dan juga membesuknya, dan juga mereka saling mengasihi satu dengan yang lain yang didukung oleh mamanya. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini, Yesus sangat mengasihi kita dan dia sangat mengasihi kita, dan dia juga telah rela menebus segala dosa kita. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, mari kita selalu untuk mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam dalam hati kami, berkati firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi betapa kita bersyukur.
bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita, kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak sekolah minggu yang tetap setia mengikuti ibadah di rumah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan semangat memuji Tuhan. Hari ini adik-adik kita akan membuat prakarya. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Minggu ini tanggal berapa ya? Minggu ini tanggal 7 Maret. Ada loh nama minggunya, yaitu Minggu Okuli. Apa adik-adik? Minggu Okuli. Yang artinya, arti okuli itu sendiri, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Wah, keren sekali ya tema kita pada minggu ini untuk minggunya. Nah, tapi adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakonis? Pasti adik-adik sudah dengar kan, temanya itu tentang Tuhan Yesus ditangkap. Wah, karena dia, kenapa ya Tuhan Yesus ditangkap oleh segerombolan orang yang jahat, yang tidak mengenal kebenaran? Kenapa ya? Karena
Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Ia rela menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sampai-sampai ia mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah Inang Diakones jelaskan nih, sudah Inang Diakones beritakan di firman tadi yang barusan, sekarang kita mau membuat prakarya. Yuk ikutin kakak ya adik-adik ya, jangan lupa nanti dikirim ke nomor WA kakak. Oke adik-adik, yuk bareng-bareng kita ikutin pelajaran dan prakarya kita pada hari ini. Nah, adik-adik, langkah-langkah yang dilakukan pertama, adik-adik menolong orang lain atau saudara sebagai wujud kasih. Kedua, difotokan ya, lalu dicetak. Yang ketiga, siapkan kertas HVS, kertas kosong, lem kertas, dan pulpen. Yang pertama, siapkan foto adik-adik menolong orang lain atau saudara yang sudah dicetak. Lalu siapkan kertas, lem, dan pulpen. Lalu tulis kata-katanya ya, lalu dihias adik-adik. Lalu dikirim nomor kakak. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
hari ini Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kuanggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sesisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Halo Kak Nadia, nama saya Alexander, kelas 2, sektor 1. Alex akan menghafalkan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kamu beribadah kepada siapa. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Kak Nadia, salam sehat. Hai Kak, nama aku Sylvia. Sekarang aku akan membacakan ayat hafalan yang diberikan Kakak. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu akan anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Shalom Kak, nama aku Reni Ulina Manulang. Aku kelas 5 SD. Di sini aku akan menghafal ayat hafalan dari sekolah minggu. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Kak. Shalom, saya Jona Kristabel Sihombi, kelas 4 sektor 3. Saya akan membacakan ayat hafalan tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih.